Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai ciri-ciri legenda. Nah, untuk pembahasan yang sekarang yaitu mengenai unsur intrinsik legenda. Nah, jadi unsur intrinsik legenda yaitu merupakan unsur pembangun sebuah cerita legenda yang berasal dari dalam. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah tema atau topik pembahasan. Tema atau topik pembahasan yaitu yang berkaitan ataupun merupakan yang berkaitan mengenai topik atau topik apa ya yang dibahas di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Misalkan contohnya yaitu tema atau topik pembahasannya yaitu mengenai cerita mengenai asal usul terjadinya suatu danau ataupun cerita mengenai asal usul terjadinya suatu gunung, mengenai topik atau tema pembahasannya seperti itu. Misalkan contohnya seperti itu tema atau topik pembahasannya. Nah, untuk yang seterusnya yaitu unsur yang seterusnya itu adalah latar atau setting. Jadi latar atau setting ya. Latar atau setting yaitu berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana ya di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya itu adalah tokoh dan penokohan ya. Tokoh itu sendiri yaitu berkaitan ya, yang berkaitan mengenai siapa saja yang berperan yang menjadi tokoh di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang tadi itu kan penokohan ya. Penokohan itu sendiri yaitu merupakan penokohan itu sendiri yaitu berkaitan mengenai watak atau sifat dari tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kan penokohan itu ada tokoh protagonis ya, atau tokoh yang punya watak atau sifat yang baik. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang punya watak atau sifat jahat, dan tokoh tritagonis yaitu tokoh yang punya watak atau sifat yang baik kepada yang baik juga kepada yang jahat, ataupun mempunyai watak atau sifat yang netral. Nah, itulah tokoh tritagonis seperti itu. Nah, mengenai jenis-jenis atau macam-macam penokohan di dalam cerita saya sudah bahas di video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Silahkan dicari, silahkan ditonton, dan silahkan dipahami mengenai penjelasan lebih lanjutnya dari jenis-jenis yang mengenai jenis-jenis atau macam-macam penokohan di dalam cerita. Nah, seperti itu. Lanjut saja ke unsur yang selanjutnya, yaitu tadi kan tokoh dan penokohan, yaitu yang unsur yang selanjutnya yaitu plot atau alur ya. Plot atau alur yaitu merupakan jalannya cerita ya di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi alur itu kan ada alur maju, ada alur mundur, ada alur sorot balik atau feedback, dan ada alur campuran dari alur maju dan alur mundur. Nah, seperti itu. Nah, mengenai penjelasan lebih lanjutnya mengenai jenis-jenis atau macam-macam alur ya, silahkan dicari, silahkan ditonton, dan silahkan dipahami di video-video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Silahkan dicari, silahkan ditonton, dan silahkan dipahami mengenai jenis-jenis atau macam-macam alur di dalam cerita ya, lebih mengenai penjelasan lebih lanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk lanjut saja ya untuk unsur yang selanjutnya, yaitu tadi kan plot atau alur ya. Unsur yang selanjutnya yaitu konflik atau permasalahan atau pertentangan ataupun pertikaian. Nah, seperti itu. Jadi konflik atau pertentangan atau permasalahan atau pertikaian jadi konflik atau permasalahan atau pertentangan atau pertikaian. Nah, seperti itu, yaitu berkaitan mengenai munculnya suatu konflik ya, ataupun pertentangan ataupun permasalahan ataupun pertikaian di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang unsur yang selanjutnya yaitu sudut pandang gaya bahasa yaitu gaya bahasa ataupun majas ya. Jadi gaya bahasa ataupun majas itu yaitu berkaitan dengan penggunaan majas ataupun gaya bahasa ya di dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu kan. Jenis-jenis atau macam-macam majas itu ada banyak ya. Misalkan contohnya itu majas personifikasi, majas hiperbola, majas litotes, majas antitesis, dan sebagainya ya, masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk unsur yang selanjutnya yaitu sudut pandang pengarang ya. Sudut pandang pengarang yaitu yang berkaitan mengenai dari sudut pandang mana ya pengarang terhadap cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu kan jenis-jenis atau macam-macam sudut pandang itu di dalam cerita ya. Ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, ada sudut pandang orang ketiga sebagai
pengamat, ada sudut pandang orang ketiga, serba tahu, dan ada sudut pandang campuran dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, seperti itu. Nah, mengenai penjelasan lebih lanjutnya mengenai jenis-jenis atau macam-macam sudut pandang di dalam cerita, silahkan kalian cari, silahkan kalian tonton, dan silahkan pahami ya di video-video saya yang sebelum-sebelumnya mengenai jenis-jenis atau macam-macam sudut pandang di dalam cerita. Nah, seperti itu. Nah, untuk unsur yang selanjutnya yaitu pesan ataupun amanat. Jadi pesan ataupun amanat yaitu berkaitan mengenai pesan ataupun amanat yang disampaikan oleh penulis ya di dalam cerita legenda tersebut. Nah, jadi pesan itu ada pesan yang secara tertulis atau pesan tertulis ya. Pesan itu ada pesan tertulis, ada pesan tersirat. Nah, seperti itu. Jadi pesan tertulis adalah pesan ataupun amanat yang dituliskan langsung oleh penulisnya ya di dalam cerita tersebut, di dalam ceritanya tersebut. Jadi ceritanya tersebut sini adalah cerita legenda ya, seperti itu. Dan biasanya itu dari segi penulisannya itu berada di akhir cerita atau setelah ceritanya itu berakhir. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang untuk yang seterusnya kan tadi pesan tertulis ya, sekarang pesan tersirat. Jadi pesan tersirat adalah pesan yang tidak dituliskan langsung oleh penulisnya ya di dalam ceritanya tersebut ya, di dalam ceritanya tersebut, namun berasal dari isi kandungan dari dalam ceritanya tersebut. Dari dalam ceritanya tersebut sini adalah dari dalam cerita legenda tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pesan tersirat itu seperti itu, dan kita itu ingin mengetahui mengenai pesan atau amanat yang secara tersirat ataupun mengetahui pesan tersirat itu dengan cara membaca terlebih dahulu ya secara keseluruhan dari awal hingga akhir cerita ya, baru kita pahami. Setelah kita pahami baru kita bisa menyimpulkan mengenai pesan ataupun amanat yang disampaikan oleh penulis ya melalui cerita legenda tersebut. Nah, jadi caranya untuk mengetahui pesan tersirat itu seperti itu. Nah, jadi mengenai pesan ataupun amanat itu tergantung penulisnya ya, mau dituliskan secara langsung ya di dalam cerita legenda tersebut ataupun tidak dituliskan secara langsung di dalam cerita legenda tersebut, itu terserah penulisnya. Seperti itu. Kalau misalkan dicantumkan secara langsung di dalam cerita legenda tersebut mengenai pesan atau amanatnya, itu berarti termasuk dalam pesan tertulis. Kalau misalkan pesan atau amanatnya itu tidak dituliskan secara langsung di dalam cerita legenda tersebut, berarti termasuk dalam pesan tersirat. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung atau memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya di lain waktu, di lain kesempatan, saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.